Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz Ghazali? Apakah boleh bermakmum pada imam yang sering mengerjakan ibadah bid'ah? 2. Istri mengajak jamaah di rumah, sedang saya pengen jamaah di masjid. Mohon tausiahnya, jamaah di masjid atau di rumah? Yang pertama, boleh makmum pada orang yang terbiasa atau suka mengerjakan bid'ah. Boleh kalau memang sholatnya benar. Makmum boleh makmum di belakangnya, selama sholatnya benar. Kalau sholatnya tidak betul, ya tidak boleh. Misalnya sholat ranganggo wudu sik, dan kita tahu lah itu tidak boleh. Selama sholatnya benar, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Kesalahan imam itu tidak berimbas pada makmum. Kebaikan imam, makmumnya juga dapat. Enaknya jadi makmum itu begitu. Kalau imamnya benar, makmumnya ya dapat. Kalau imamnya salah, makmumnya tidak ikut terkena getahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengen jamaah ke masjid, tapi istri juga pengen jamaah. Ngajak jamaah di rumah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, istri diajak jamaah ke masjid. Kalau istri memang tidak ada kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga tersebut ketika waktu-waktu sholat, misalkan sudah tidak lagi momong bayi dan lain sebagainya, maka istri diajak ke masjid. Nanti naik sholat di rumah ya sendirian. Sedangkan Nabi bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu dilipat gandakan, lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Di samping itu, sholat di masjid itu banyak keuntungannya. Menurut sabda Nabi kita, salah satunya beliau bersabda, sholatul jama'ati, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu dilipat gandakan 25 kali dibanding sholat dia di rumah maupun di pasarnya. Mengapa? Wadzalika, yang demikian itu, annahu idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, jika dia berwudu dan memperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian sesudah itu pergi ke masjid. Jadi setelah wudu kemudian berangkat menuju masjid, dan tidak ada yang menggerakkan dirinya untuk berangkat ke masjid kecuali untuk sholat. Walam yukhrijuhu illa sholat, maka lam yakhtu khotwatan illa rufi'at lahu biha wa hutta anhu biha khoti'ah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kakinya, melainkan dengan itu diangkat derajatnya dan juga dihapus satu kesalahannya. Selain itu keuntungan yang lain, fa'idha sholat, kalau sudah selesai sholat, lam tazalil malaikah tusolli alaihi madama fi musallahu. Sudah selesai sholat,
senantiasa malaikat mendoakannya selama dia berada di tempat sholatnya dan tidak batal. Selama tidak batal. Didoakan oleh malaikat. Doa malaikat apa? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berkatilah dia. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadzara shalah. Dan senantiasa salah seorang di antaramu itu terus dianggap sholat selama dia masih menunggu sholat. Artinya selesai sholat jamaah di masjid, kemudian menunggu waktu sholat berikutnya. Dan selama dia tidak batal, dia akan terus didoakan oleh malaikat dan dianggap sholat. Senantiasa dianggap sholat. Di samping itu, dalam riwayat lain, Nabi kita juga bersabda, man tawaddo'a fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tarfa'u darajah wal ukhra tahuttu khati'ah atau ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Ya. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju satu masjid di antara sekian banyak masjid Allah, rumah Allah, untuk menunaikan salah satu kewajibannya di antara kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, maka setiap dua langkahnya, yang mana dia melangkah dari rumah menuju masjid, satu langkah menghapus kesalahan, satu langkah mengangkat derajat. Itu keutamaan, keuntungan kita sholat berjamaah di masjid. Nah, maka yang dilakukan, boleh istri diajak jamaah di masjid selama masjid itu memang tersedia tempat untuk jamaah perempuan. Ya, ada lagi.